selama GoFood itu udah dari 2017 ya kok. Maksudnya ini setiap tahun dia adakan apa ini pertama kali apa seperti apa? Ini pertama kali ya kak ya? Iya. Ini pertama kali. Jadi waktu itu ya belum sempat buat acara seperti ini, dan memang ya begitu balik lagi tadi aku bilang, ketika pandemi ini sudah mulai mereda, pengen memulai suatu kegiatan yang dimana kegiatannya bukan pesta, kegiatannya bukan bersorak-sorai gitu ya, tapi kegiatannya pengen kegiatan yang mengajak kita untuk kembali bersyukur, mengajak kita untuk kembali bersedekah juga, dan kali ini kita pilihnya bersama GoFood. Kenapa memilih itunya sajadah sama Al-Quran? Kenapa nggak kasih makanan aja mungkin atau seperti apa? Nah ini ya yang kenapa milihnya sajadah sama Al-Quran. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku ada yang salah, monggo dibenarkan ya. Dulu mama aku tuh ngajarin gitu ya, dan banyak orang juga yang ngajarin ke aku gitu ya, bukan cuma di bulan Ramadan tapi di setiap harinya, setiap waktunya, ketika kita bukan memberikan, walaupun hanya meminjamkan alat ibadah untuk orang sholat, kita itu udah dapat pahalanya katanya. Mendengarkan orang ngaji udah dapat pahalanya katanya. Jadi kalau makanan kan ya satu makanan, dua makanan habis dimakan udah lewat gitu doang, sama-sama. Habis itu dibuang lagi gitu. Tapi ketika ini menjadi satu paket di mana isinya itu ada sajadah, ada Al-Quran, ada sarung gitu. Aku ngomongnya aja sambil ingat omongan orang tua gitu ya, merinding sendiri. Sampai kapanpun, sampai kitanya sudah tidak ada umur lagi, itu ketika Al-Quran, sajadahnya dan juga sarungnya digunakan untuk ibadah, pahalanya terus berjalan katanya. Jadi bayangin ketika kita lagi menangkap itu sama GoFood bilang, oh ya udah, kalau gitu kita ambil sebagian profitnya ke Praktivisu untuk kita belikan sepaket ibadah dan kita berikan kepada driver GoFood gitu. Jadi jajannya belinya ayam goreng melalui aplikasinya GoFood. Tapi ternyata beli ayam goreng sekarang pahalanya jalan loh selama bulan Ramadan. Poinnya sih sebenarnya kayak gitu. Nuri, apakah program ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan nama Praktivisu di persaingan restoran-restoran ayam? Kalau untuk salah satu mempertahankan nama mungkin nggak juga ya, karena balik lagi ini programnya sedekah gitu. Kalau untuk mempertahankan nama kan tentang branding, tentang awareness yang baik-baik gitu. Makanya kalau teman-teman ini juga hari ini acaranya mungkin sederhana sekali. Karena apa? Mengapa kita menyebarkan berita ini gitu ya, supaya kalian bisa menjadi saksi hidup dan menyaksikan. Karena sedekah itu yang kayak aku bilang gitu ya kak ya, besar tanggung jawabnya, kalau tidak amanah besar juga dosanya. Jadi ketika kita menjalankan program ini, teman-teman semuanya ada di sini, ketika kita menyampaikan amanahnya, nanti ikutan juga sama kita ya. Bahkan mungkin teman-teman bisa ikutan nanti, beli aja satu 15.000. Karena apa? Di GoFood kan banyak promonya. Harganya mungkin 80.000, tapi diskonnya sampai dengan 55% gitu ya, dari 55% ya kak, dari GoFood. Tapi ternyata dengan diskon sebesar itu, ternyata amanahnya udah jalan, pahalanya juga udah jalan. Dia termasuk salah satu dari program Idenya pertimbangannya untuk melakukan program ini. Betul. By the way juga Korban titip salam. Dia ada keperluan mendesak, mesti syuting yang berkaitan sama brand ya. Jadi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa hadir pada saat buka puasa bersamanya. Dan betul ini adalah inisiasi dari Korban juga gitu. Berlomba-lomba. Aku bersama keluarga begitu memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang suci ini, sebisa mungkin kita membuat pahala sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya. Bukan sebesar-besarnya ya, teman-teman. Aku izin mohon ditebelin lagi, jangan dilihat dari besar ataupun kecilnya, tapi sebisa mungkin, sekuat mungkin, sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Untuk buka puasa bersamanya udah tahu tanggal berapa? Ada sih sebenarnya, tapi kita perlu konfirmasi dulu ya. 2 hari sebelum takbiran biasanya ya? Iya tuh. Kalau buka puasa. Oh itu kan sepanjang bulan kita bisa buka puasa. Bukan yang buka puasa bersamanya kita. Oh, aku belum dapat Tanggal iya. Udah ada sih, tapi nanti kita kasih konfirmasi. sebelum pas mudik dan cuti lah. Karena kita mau buka puasanya barengan sama kurang lebih ada perwakilan 100 driver ya.
sama 100. Kalau 1000 waduh kebanyakan lagi teman-teman. Mohon maaf. Bilang aja. Mohon maaf. Ntar Tapi kesana terima deh. kasih banget ya Mas Nurdin udah menginisiasi acara ini lagi. Baik. Kita dari GoFood juga mengapresiasi sekali. Ini nih teman-teman, ini adalah bukti atau cerminan komitmen dari Geprek Bensu sebagai salah satu mitra merchant kita di GoFood yang memang sungguh-sungguh mau menghargai jerih payah dari mitra driver kita gitu. Jadi sangat apresiasi dan mudah-mudahan juga bisa menularkan semangat ini ke pelaku usaha kuliner yang lainnya gitu ya, untuk bisa berbuat yang serupa. Kita sama-sama yuk bersama di bulan Ramadan gitu ya. Kok jika dilihat saat ini Koko semakin dekat nih, berkah kan menyumbang, terakhir juga di podcast di Koko belajar ngaji, gimana nih, makin mantap atau seperti apa nih? Oh, kalau hidayah mah nggak ada yang tahu, Mas. Dari dulu ya sama orang tua. Nih kayak kesini pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, aku jawabin. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, tidak pernah diharuskan gitu ya. Tapi apalagi mengenai keyakinan. Keyakinan itu harus dari dalam diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh satu pasangan, tidak boleh dua terpengaruh lingkungan, apalagi terpengaruh sama tren. Tapi keyakinan itu harus dari dalam diri kita sendiri sama Sang Pencipta. Kalau memang ternyata ada hidayahnya, nobody knows kapan, kenapa, dan bagaimana caranya, kita nggak pernah tahu. Kayak gitu. Kalau aku memang dari kecil tidak pernah membatasi diri. Bulan Ramadan, merayakan Hari Raya Galungan, kemudian Waisak, dan lain sebagainya. Kita harus menghargai dan menghormati setiap keyakinan dari orang-orang. Gitu. Dan